Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di Rekayasa Pondasi. Kita akan membahas tentang daya dukung pondasi dangkal dari Terzaghi. Baik, kita mulai saja. Daya dukung ultimate atau ultimate bearing capacity. Jadi definisi dari daya dukung ultimate ini adalah beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan ya atau tanpa mengalami kegagalan. Nah, daya dukung ultimate itu sendiri atau daya dukung batas secara formulasi sederhana kita bisa membuat dengan rumus QU sama dengan PU per A. Nah, di mana PU itu adalah beban ultimate ya. Jadi kalau kita lihat di gambar pondasi ini merupakan beban ultimate di mana beban ini akan dipikul oleh pondasi dengan ukuran B kali B. Nah, di sini persamaan daya dukung ultimate batas itu kita buat QU PU per A. Jadi QU-nya merupakan daya dukung, PU-nya adalah beban ultimate-nya, dan A-nya adalah luas tampang daripada pondasi ini. Dalam hal ini kita buat pondasinya pondasi bujur sangkar. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan tipe keruntuhan pada pondasi itu terdapat 3 jenis tipe ya. Yang pertama namanya adalah keruntuhan geser umum atau general shear failure. Yang kedua adalah keruntuhan geser setempat, local shear failure. Dan yang ketiga adalah keruntuhan geser penetrasi atau punching failure. Keruntuhan geser umum terjadi biasanya pada tanah yang padat ya. Sedangkan untuk keruntuhan geser setempat ini pada tanah yang kurang padat. Kemudian untuk keruntuhan geser penetrasi itu terjadi pada tanah lunak. Baik, untuk lebih jelas kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sekarang kita akan lihat tipe keruntuhan geser umum atau general shear failure. Di sini ada beban pondasi dari bangunan yang akan diteruskan ke tanah ya, pada bagian tanah padat. Nah, di sini akibat adanya penambahan beban akan menyebabkan daerah di bawah pondasi ini akan mengalami tekanan ya. Jadi karena tanahnya padat, maka di daerah bawah pondasi ini ada zona rigid, kemudian dia akan diteruskan ke arah lateral ya, sehingga akan terdapat beberapa garis keruntuhan ya. Jadi ini garis keruntuhannya ke arah radial. Ini ada zona 1, zona 2, dan zona 3, di mana di zona 1 ini adalah zona rigid. Kemudian tekanan tadi diteruskan ke arah radial ya. Jadi bentuk dari lengkung ini merupakan lengkung log spiral, sedangkan di sini adalah zona pasif. Jadi tekanan ini diteruskan ke bagian bawah di zona rigid. Zona rigid akan meneruskan ke arah samping ya, sehingga akibat dari besarnya tekanan dari pondasi ini akan menimbulkan gelembung di sebelah kiri dan sebelah kanan pondasi. Jadi keruntuhan yang terjadi adalah mengikuti arah geseran ini ya, di mana posisi yang paling lemah. Jadi keruntuhannya tidak terjadi di dalam tanah, tapi akan terjadi di sekitar pondasi yang tanahnya terjadi penyembulan ke bagian atas. Baik, itu tipe keruntuhan geser umum atau general shear failure. Selanjutnya kita lihat dari grafik ini. Akibat penambahan beban, maka akan terjadi penurunan ya. Ini penambahan beban di sumbu Y, sumbu X ini adalah penurunan. Jadi penambahan beban itu akan menyebabkan ya, penurunan yang kecil ya. Ini kecil penurunannya, kecuali pada saat beban ultimate atau beban puncak. Di sini setelah beban puncak terjadi, maka dengan beban yang sedikit saja bertambah, maka akan terjadi penurunan yang besar ya. Baik, selanjutnya kita lihat tipe keruntuhan geser setempat atau dikenal dengan local shear failure. Kerusuhan geser setempat ini umumnya terjadi pada tanah setengah padat ya.
Nah, jadi tipe keruntuhannya seperti ini, ada beban, kemudian beban akan masuk tadi ke zona rigid, kemudian ada zona radial. Nah, kalau tadi di keruntuhan geser umum, maka bidang gesernya ini akan tembus ke permukaan tanah. Nah, sedangkan di geser setempat itu keruntuhannya terjadi di dalam tanah ya. Jadi sembulan di kiri kanan itu tidak sebesar pada tipe keruntuhan geser umum. Baik. Nah, selanjutnya dari segi setlemen, ini karena tanahnya setengah padat, maka akibat beban ini akan timbul setlemen atau penurunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan keruntuhan geser umum tadi ya. Dan terjadinya penurunan itu ya terjadi seperti ini ya, dan terus turun ya, dan penurunannya itu dalam nilai yang cukup besar ya. Baik, selanjutnya kita lihat tipe keruntuhan penetrasi. Tipe keruntuhan penetrasi ini terjadi pada tanah lunak ya, atau tanah lepas, tanah yang tidak padat. Nah, ini justru tidak terjadi geser ke arah radial. Jadi ini tipe keruntuhannya langsung terjadi di dalam tanah dengan penurunan yang cukup besar ya. Nah, jadi di sebelah kiri kanan pondasi juga tidak terjadi penggembungan ya, seperti pada lokal shear failure dan general shear failure tadi. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, akibat penambahan beban sedikit saja ini akan terjadi penurunan yang cukup besar. Baik, kita lanjutkan. Untuk perencanaan pondasi dangkal ini, maka paling tidak kita harus punya data. Yang pertama adalah berat volume tanah, kemudian kohesi, dan sudut geser dalam. Berat volume tanah, kohesi, dan sudut geser dalam ini tentunya harus dilakukan pengujian di laboratorium dahulu ya, sebelum suatu pondasi itu direncanakan. Jadi untuk pengujian parameter kuat geser dari kohesi dan sudut geser dalam ini itu dapat diuji di laboratorium dengan menggunakan alat uji geser langsung atau dikenal dengan direct shear test ya. Di alatnya seperti ini. Kemudian untuk uji selanjutnya bisa juga dilakukan pengujian terhadap nilai kohesi dan sudut geser dalam ini dengan melakukan uji triaxial test. Nah, yang alatnya seperti ini. Nah, jadi paling tidak untuk menghitung daya dukung pondasi dangkal, ya kita harus punya data kohesi, berat volume tanah, dan sudut geser dalam. Sedangkan berat volume tanah ini cara pengujiannya ada pengujian khusus ya. Nah, jadi tidak menggunakan direct shear atau uji triaxial. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang analisis daya dukung dari terzagi. Jadi persamaan terzagi ini itu dihasilkan dari teori daya dukung yang dimodifikasi dari teori Pren ya pada tahun 1920. Jadi persamaan daya dukung terzagi ini digunakan untuk pondasi di mana df-nya lebih kecil dari atau sama dengan B, atau kedalaman dari pondasi ini lebih kecil dari lebarnya. Nah, itu analisis dari terzagi seperti itu. Jadi df lebih kecil dari atau sama dengan B, atau df per B lebih kecil dari atau sama dengan 1. Nah, itu persyaratan untuk analisis terzagi. Selanjutnya, analisis keruntuhan daya dukung dilakukan dengan menganggap bahwa tanah berkelakuan sebagai bahan yang bersifat plastis. Baik, mari kita lihat formula atau rumus tipe keruntuhan geser dari terzagi. Jadi tadi ada dua ya, sekarang kita bahas dulu tentang tipe keruntuhan geser umum atau general shear failure. Nah, ada beberapa jenis pondasi di sini. Yang pertama ada pondasi bujur sangkar. Jadi kalau kita lihat pondasi bujur sangkar itu ya, atau pondasi persegi ya, bentuknya seperti ini tampangnya. Jadi B dan B-nya ini sama. Nah, jadi B arah kemari juga B kemari, B dan L-nya sama.
Kemudian seperti yang kita jelaskan tadi, untuk pondasi itu harus kita punyai data kohesi, berat volume, dan sudut geser dalam. Tentu juga ada kedalamannya ya. Nah, jadi dari rumus yang diturunkan dari Terzaghi, maka untuk pondasi bujur sangkar ini, daya dukungnya dihitung dengan rumus QU sama dengan 1,3 CNC tambah QNQ tambah 0,4 kali gamma BN gamma. Di mana C ini adalah kohesi. Di sini juga ada NC, NQ, dan N gamma. NC, NQ, dan N gamma ini disebut dengan faktor daya dukung ya. Sedangkan Q ini adalah gamma dikali dF. Nah, jadi nilai gamma ini berat volume dikalikan dengan kedalamannya. Nah, sedangkan gamma yang ini sebenarnya adalah berat volume yang berada di bawah pondasi. Ya, ini kebetulan karena tanahnya homogen sejenis, maka gamma di sini ya gamma sama dengan gamma yang berada di bawah pondasi. Sedangkan B adalah lebar pondasi. Nah, N gamma tadi adalah faktor daya dukung. Jadi di sini ada 3 suku ya dalam persamaan ini. Jadi suku akibat pengaruh kohesi. Ini sini CNC, kemudian ada suku akibat dari beban terbagi rata yang ada di kiri kanan pondasi. Nah, di sini Q. Nah, selanjutnya adalah akibat pengaruh dari tanah yang berada di bawah pondasi. Ya, makanya di sini gamanya adalah gamma di bawah pondasi. Baik, selanjutnya untuk pondasi lingkaran, formula yang digunakan adalah QU sama dengan 1,3 CNC tambah QNQ tambah 0,3 kali gamma BN gamma. Secara rumus kita lihat sama ya. Nah, jadi ini kita perhatikan pondasi lingkaran atau pondasi bulat itu seperti ini. Nah, jadi tampangnya di sini adalah tampang lingkaran. Jadi yang membedakan adalah koefisiennya ini. Kalau di sini tadi 0,4, di pondasi lingkaran adalah 0,3. Nah, sedangkan diameter dari pondasi ini itu sama dengan B gitu ya. Anda boleh menggantinya dengan D. Baik, selanjutnya adalah pondasi menerus atau pondasi lajur. Persamaan dari Terzaghi itu kembali untuk tipe keruntuhan geser umum adalah QU sama dengan 1,3 CNC tambah QNQ tambah 0,5 kali gamma BN gamma. Nah, jadi pondasi lajur itu kira-kira seperti ini ya. Jadi dikatakan pondasi lajur ya lajur. Kalau kita lihat dalam 3D-nya itu memanjang ke arah sana ya, atau ke arah kemari. Kalau ini tadi dia setempat, dikatakan dia pondasi menerus atau pondasi lujur. Jadi secara persamaan sebenarnya identik ya, yang membedakan adalah nilai dari koefisiennya. Untuk persegi 0,4, untuk lingkaran 0,3, dan untuk pondasi menerus dan pondasi lajur adalah 0,5. Sedangkan keterangan dari rumus ini sama ya. Nah, jadi C itu adalah nilai dari kohesi. Dan seterusnya sudah kita jelaskan tadi. Sedangkan Q-nya untuk semua persamaan sama nih. Jadi Q sama dengan gamma dikali dF. Gammanya adalah berat volume dari tanah, dF-nya adalah kedalaman pondasi masing-masing ya. Baik. Nah, kemudian untuk nilai faktor daya dukung, nilai NC, NQ, dan N gamma ini itu bisa kita hitung dengan menggunakan formula ini ya, rumus ini. Nah, jadi ada NC, NQ, dan N gamma. Nah, jadi nilai NQ rumusnya adalah A kuadrat per 2 kali cos kuadrat 45 tambah Pi per 2. Nah, jadi nilai Pi ini merupakan sudut geser dalam ya, sudut geser dalam tanah. Itu juga tadi kita katakan diperoleh dari hasil pengujian Direksir atau hasil pengujian dari uji triaksial. Nah, di sini ada variabel A. Variabel A ini adalah ini rumusnya. A sama dengan epsilon dari 0,75 pi kurang pi per 2 kali tangan pi. Nah, ini setelah kita peroleh hasilnya dimasukkan kemari untuk mendapatkan nilai NQ-nya. Kemudian nilai NC sama dengan NQ kurang 1. Jadi NQ yang ini tadi hasilnya setelah kita peroleh. Nah, kita masukkan kemari. Kali kotangan
pi. Nah, jadi nilai pi tadi diketahui ya dari hasil dari uji kuat geser tanah. Selanjutnya nilai N gamma. N gamma juga sama dengan tangan pi per 2 kali Kp gamma per cos kuadrat pi kurang 1. Nah, Kb gamma ini adalah koefisien dari terzagi itu yang bisa dilihat dari tabel. Nah, sebenarnya untuk memudahkan perhitungan dari persamaan daya dukung ini, nilai NC, NQ, dan N gamma ini sebenarnya kurang efektif juga kalau kita hitung langsung ya. Karena ini sudah disiapkan tabelnya seperti ini. Nah, jadi untuk sudut geser dalam tertentu, ya dari 0 sampai 50, ya, 0 dan seterusnya, itu bisa kita lihat nilainya. Jadi misalnya untuk sudut geser dalam 10 derajat, maka NC-nya sama dengan 9,61, NQ-nya sama dengan 2,69, dan N gamma-nya sama dengan 0,56. Nah, jadi nilai-nilai itulah nanti yang akan kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, itu untuk tipe keruntuhan geser umum atau general shear failure. Selanjutnya adalah tipe keruntuhan geser setempat. Nah, seperti yang kita lihat di ilustrasi tadi, maka formula untuk menghitung daya dukung untuk tipe keruntuhan geser setempat ini sebenarnya mirip ya dengan general shear failure tadi atau keruntuhan geser umum, tapi beda ya, beda di koefisien. Untuk pondasi bujur sangkar atau persegi, itu QU-nya sama dengan 0,867 C aksen, NC aksen tambah Q, NQ aksen tambah 0,4 kali gamma kali B, N gamma aksen. Nah, jadi nilainya sudah dikoreksi ini, tidak lagi sama seperti rumus pada keruntuhan geser umum tadi. Begitu juga dengan pondasi lingkaran. Nah, di sini sama dengan 0,867 C aksen NC tambah Q, NQ tambah 0,3 kali gamma kali B, N gamma. Ya, pondasi lingkaran. Selanjutnya untuk pondasi menerus atau pondasi lajur, rumusnya adalah QU sama dengan 2/3 C aksen NC aksen tambah Q NQ aksen tambah 0,5 kali gamma kali BN gamma aksen. Jadi secara rumus sama ya, kecuali koefisien ini yang sudah beda. Kemudian C-nya juga menjadi C aksen semuanya, NC-nya menjadi NC aksen, NQ-nya menjadi NQ aksen, dan N gamma-nya menjadi N gamma aksen. Tetapi untuk koefisien ini sama dengan tadi ya, 0,4, 0,3, 0,5 sama. Nah, karena tipe keruntuhan geser setempat ini pada tanah yang kurang padat ya bila dibandingkan dengan tipe keruntuhan geser umum, maka tentunya akan terjadi pengurangan daya dukung ya. Jadi kalau kita hitung, maka nilai daya dukungnya lebih kecil bila dibandingkan dengan tipe keruntuhan geser umum tadi. Baik, kemudian di sini ada nilai C aksen. Ini perlu kita koreksi nilainya. Jadi C aksen itu sama dengan 2/3 kali C. Nah, jadi kalau kohesinya misalnya 20 diperoleh, kalau di keruntuhan geser umum langsung kita pakai C-nya 20. Tapi di keruntuhan geser setempat ini C-nya ini kita kalikan 2/3 ya. Nah, jadi 2/3 itu kan sama dengan 0,67 ya. Jadi 67%-nya cuma kita gunakan untuk ini. Kenapa? Karena kekhawatiran tadi, karena tanahnya adalah tanah lunak. Begitu juga dengan sudut geser dalamnya, itu harus kita, tangan tetanya harus kita kalikan lagi dengan 2/3. Nah, tuh. Sedangkan Q-nya ini sama. Q sama dengan gamma kali dF. Yang lain juga sama, kecuali faktor daya dukungnya. Nah, faktor daya dukung juga harus dikoreksi ya. Kita tidak menggunakan formula, kita gunakan tabel berikut. Nih. Kalau tadi tidak mengandung nilai aksen, untuk keruntuhan geser setempat ini, tetanya juga teta aksen gitu ya. Nah, dari hasil tadi, jadi nanti ini kita hitung lah nilainya, kita masukkan tangan teta sama 2/3 tangan teta. Nah, jadi teta aksen nanti sama dengan arkus tangan dari 2/3 kali tangan teta. Yang hasil teta yang baru itu nanti kita masukkan kemari, teta aksen. Nah, misalnya berapa? 10 derajat setelah dihitung. Maka nilai NC-nya kita
masukkan nilai NC, NQ, dan N gamanya kita ambil dari sini. Baik, nah itulah penjelasan dari tipe keruntuhan geser umum dan geser setempat. Selanjutnya kita bahas tentang faktor keamanan. Jadi tadi nilai ultimate yang diperoleh, beban ultimate, daya dukung ultimate, itu tidak serta-merta bisa digunakan ya. Jadi nilai QU itu harus dikontrol lagi dengan faktor keamanan. Artinya misalnya Q ultimate-nya, beban batasnya yang bisa dipikul oleh pondasi itu 100 ton misalnya. Maka itu harus kita bagi dengan faktor keamanan. Katakanlah misalnya faktor keamanannya ada 3, maka 100 ton dibagi 3. Jadi Q izinnya nanti akan menjadi 100 per 3 gitu ya. Nah ini ada 2 buah Q izin. Jadi para perencana kadang-kadang menggunakan Q izin yang ini. Kalau mau lebih aman lagi maka digunakanlah Q izin dari daya dukung izin neto ya. Nah, jadi Q izinnya diambil dari Q ultimate dikurang Q. Nah, Q tadi adalah gamma dikali dF, kan gitu. Nah, sedangkan kalau Q izin yang ini langsung diambil dari daya dukung ultimate dibagi dengan faktor keamanan. Nah, faktor keamanan pondasi itu sebenarnya harus lebih besar dari 1 ya. Tapi kalau mendekati 1 itu sangat beresiko. 1,5 misalnya karena di dalam tanah itu penuh dengan ketidakpastian. Modulus elastisnya tidak seragam, tidak seperti pada beton ataupun baja, maka umumnya untuk faktor keamanan pada pondasi itu diambil besar ya bila dibandingkan dengan beton dan baja. Umumnya dipakai 2,5 sampai dengan 4. Nah, itu untuk faktor keamanan. Baik, berikut ini akan kita bahas sebuah contoh soal dengan tipe keruntuhannya adalah tipe keruntuhan geser menyeluruh. Artinya tanahnya, pondasinya berada di tanah yang padat ya. Jadi direncanakan sebuah pondasi persegi atau pondasi bujur sangkar, panjang dan lebarnya sama, yaitu 5 kali 5 feet, 5 feet kemari, 5 feet kemari, dengan kedalamannya 3 feet, ya, df-nya 3 feet, sudut geser dalamnya 20 derajat, kemudian kohesinya 320 lib per feet kuadrat, nilai C-nya, kemudian berat volume tanahnya, gamanya adalah 115 lib per feet kubik. Kemudian diminta untuk menghitung daya dukung ultimate, kemudian diminta juga untuk menghitung beban izin pada pondasi tersebut jika faktor keamanannya sama dengan 4. Tadi tipe keruntuhan geser menyeluruh. Baik, kita selesaikan. Yang pertama, ini tadi kita tentukan dulu ya, dari data ini B-nya tadi 5 feet, ini dan seterusnya berdasarkan contoh soal ada B, theta, df, gamanya, kemudian nilai C-nya, sedangkan Q-nya tadi adalah gamma dikali df ya, jadi Q-nya gamanya tadi 115, df-nya adalah 3 kedalaman pondasinya, jadi Q-nya sama dengan 345 lib per feet kuadrat. Selanjutnya dari tabel tadi itu kita tentukan nilai NC, NQ, dan N gamma. Kita perhatikan tabel berikut. Nah, tadi nilai sudut geser dalamnya kan 20 derajat. Maka dari sini kita lihat nih, sudut geser dalamnya 20 derajat, berarti nilai NC-nya adalah 17,69. Nah, perhatikan. Nah, jadi yang kita ambil adalah nilai NC, NQ, dan N gamma-nya. Ini yang kita tandain. Ini dia. Jadi NC 17,69 masukkan, NQ 7,44 masukkan kemari, kemudian N gamanya 3,64, ini dia. Nah, setelah diperoleh variabel ini semua, maka kita masukkan ke rumus umumnya ya, yang tadi pondasi bujur sangkar atau persegi. Dengan rumus umum tadi QU sama dengan 1,3 CNC tambah QNQ tambah 0,4 kali gamma BN gamma. Tinggal memasukkan nilainya. NC-nya sekian, kemudian ini NC-nya sekian, C-nya tadi 320, Q-nya adalah 345, ini gamma kali df, kemudian NQ-nya 7,44, ini dia, kemudian 0,4 kali gamma, gamanya tadi adalah 115 ya, ini berdasarkan soal tadi, kemudian dikali B, B-nya tadi adalah lebar pondasi, lebarnya adalah 5 feet kali 5 feet, jadi kita ambil 5 B-nya.
kali N gamma. N gammanya adalah 3,64. Jadi hasil dari daya dukung ultimate-nya adalah 10.736 lib per feet kuadrat. Nah, dari sini bisa kita teruskan lebih lanjut untuk menentukan Q izinnya. Nah, jadi daya dukung izin. Tadi ada rumus daya dukung izin adalah Q ultimate dibagi dengan faktor keamanan atau safety factor. Tadi safety faktornya adalah 4, maka QU-nya dari hasil tadi 10.736 dibagi 4 sama dengan 2691 lib per feet kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya bisa ditentukan berapa beban Q ya yang bisa bekerja di sini, yang diizinkan ya. Maka dari rumus ini Q sama dengan Q izin kali B kuadrat. Maka Q izinnya kita masukkan 2691 lib per feet kuadrat dikali dengan B kuadrat. B-nya tadilah 5 kali 5. Sehingga diperoleh Q yang bisa dipikul oleh fondasi ini adalah sebesar 67.275 lib. Baik, hanya sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.